Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Kali ini saya akan membahas tema tentang alur sidang pemeriksaan perkara pidana. Sebelum masuk dalam pembahasan, perlu kita ketahui bahwa ada pembagian pemeriksaan perkara pidana, yaitu perkara cepat, perkara singkat, dan perkara biasa. Perkara cepat ini contohnya adalah perkara sidang lalu lintas di piring. Sedangkan untuk perkara singkat, ini adalah perkara yang mudah pembuktiannya. Dan kali ini kita akan membahas untuk pemeriksaan perkara biasa. Pemeriksaan acara biasa ini diatur dalam pasal 152 sampai dengan 202 KUHP. Ini yang ada di pengadilan terkait dengan pemeriksaan biasa ini ada pembagiannya, yaitu tindak pidana biasa, tindak pidana khusus, dan tindak pidana anak. Untuk tindak pidana khusus ini biasanya perkara-perkara yang diancam di luar dalam ancaman pasal yang dituduhkan atau disangkakan ini di luar pasal-pasal dalam KUHP. Untuk tindak pidana anak ini adalah perkara yang terdakwanya atau pelakunya ini adalah yang disangka ini adalah masih anak-anak di bawah 18 tahun. Ini adalah alur pemeriksaan acara biasa. Yang pertama adalah sidang pertama. Ini adalah nanti adalah pemeriksaan identitas dari terdakwa, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Terdakwa didakwakan diberi kesempatan mengajukan keberatan atau eksepsi. Jika ada keberatan atau eksepsi, selanjutnya ini diberikan hak kepada penuntut umum untuk mengajukan pendapat. Selanjutnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela. Jika eksepsi nanti ini ditolak, maka lanjut pada pembuktian. Di sini ketika keberatan atau tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, maka setelah sidang pertama langsung pada tahap proses pembuktian. Biasanya dalam sidang pertama, jarak antara sidang pertama, keberatan, pendapat, atau putusan sela ini biasanya berjarak 1 minggu. Biasanya jarak persidangan seperti itu. Namun untuk proses pembuktian, dari mulai penulisan saksi, ahli, penyerahan surat, terdakwa, dan juga di dalam melihat barang bukti, di sini penulisan pembuktian ini nanti ini diserahkan pada majelis hakim dan termasuk bagaimana kesiapan dari saksi atau ahli untuk hadir di persidangan. Jadi tapi biasa rata-rata adalah jarak antara satu persidangan dan yang lainnya adalah selama 1 minggu. Setelah proses pembuktian, ini adalah tuntutan atau rekusitur. Jadi ini tuntutan. Setelah diberi adanya tuntutan, berapa lamanya yang dimintakan oleh penuntut umum untuk dijatuhi pidana pada tersangka atau terdakwa. Di sini selanjutnya adalah pembelaan atau pledoi. Setelah ada pembelaan pledoi, ada kesempatan untuk rapik dan duplik. Dan selanjutnya ada rapik dan duplik, nanti majelis hakim akan bermusyawarah menjatuhkan putusan akhir. Nah, untuk putusan sela yang ternyata eksepsi atau keberatannya itu diterima, maka putusan sela yang selanjutnya adalah putusan telah menjadi putusan akhir. Dan dari setiap putusan tingkat peradilan pertama ini tidak menjadi suatu akhir jika ada pihak yang tidak terima atas putusan dikasih kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sidang pertama. Jadi sidang pertama di sini adalah pemeriksaan identitas terdakwa. Dimulai dari nama lengkap, termasuk alias, nama orang tua, tempat tanggal lahir, umurnya berapa, terus jenis kelaminnya apa, kebangsaannya apa, sukunya, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan terkadang juga di situ diperiksa mengenai pendidikan dari terdakwa itu sendiri. Kenapa pendidikan itu dipertanyakan? Karena terkait dengan kemampuan untuk terdakwa mengenai baca tulis. Sehingga terdakwa mengerti apa yang dimaksud di dalam surat dakwaan itu sendiri. Pada sidang pertama setelah pemeriksaan identitas terdakwa ini, di sini majelis hakim juga menanyakan terkait mengenai status penahanan yang dikenakan terdakwa. Dan bagaimana apakah terdakwa sejak proses dilakukan penahanan, di mana penahanannya dan jenis penahanannya apa.
Ini jenis umpama penahanannya di rutan, jenis rutan atau rumah atau di situ termasuk tahanan kota atau dalam penahanan telah lakukan pembantaran atau ada pengalihan penahanan. Di situ ditanyakan majelis pada saat sidang pertama. Yang kedua terkait mengenai bahwa terdakwa sudah menerima surat dakwaan dan memahami atau tidak surat dakwaan yang dibuat untuk penuntut umum untuk terdakwa. Dan di sini juga dijelaskan mengenai hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum. Bahwa sidang pertama apakah terdakwa mempunyai penasihat hukum untuk mendampingi atau tidak. Setelah sidang pertama tadi adalah pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan ini dilakukan oleh penuntut umum atas perintah dari hakim ketua sidang pada saat persidangan. Di sana juga karena di awal persidangan disampaikan surat dakwaan pada terdakwa, jadi terdakwa juga bisa menyimak dari surat dakwaan atau salinan yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut. Surat dakwaan ini berisi pasal yang didakwakan pada terdakwa dan runtutan peristiwa kejadian. Jadi ada suatu rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam surat dakwaan dan di situ pasal apa yang didakwakan kepada terdakwa yang dilanggar itu. Nah, di sini dakwaan ini akan menjadi dasar terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Dalam pasal yang ada dalam surat dakwaan ini berdasar periksa juga perkara nanti sidangnya apakah dilakukan terbuka atau tertutup. Jadi karena lihat dari pasal dakwaannya. Tetapi dalam putusan itu akan selalu dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi kalau ada perbedaan perkara pembunuhan seperti perkaranya nanti si Verdi Sambo kalau pembunuhan itu akan dilakukan terbuka untuk umum. Yang dilakukan tertutup itu biasanya perkara-perkara kesusilaan. Keberatan atau eksepsi. Nah, keberatan ini sifatnya opsional dan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atau terdakwa itu sendiri. Jadi boleh mengajukan, boleh tidak. Nah, terkadang yang menjadi rancu itu terkadang ada yang pihak-pihak yang menulis dalam hal ini wartawan kadang setelah surat dakwaan langsung mengatakan pledoi padahal sebenarnya adalah keberatan, majukan keberatan bukan pledoi. Ini yang sering terjadi rancu. Nah, keberatan ini ada isinya mengenai keberatan tentang unsur formil dari surat dakwaan yang telah dibacakan. Jadi di sini tidak menyinggung materi pokok perkara, benar atau tidaknya suatu kejadian, tetapi di sini mengenai unsur formilnya. Bagaimana penuntut umum atau jaksa ini merumuskan dakwaan, benar atau tidak, memenuhi satu unsur atau tidak. Ini adalah materi dalam keberatan atau eksepsi. Nah, jenis keberatan di sini yang pertama adalah kewenangan mengadili. Artinya apa? Di sini pengadilan yang dilimpahi perkara itu tidak berwenang secara absolut atau peradilan atau secara relatif, faktor daerah hukum. Jadi contohnya ternyata perkara ini adalah perkara tindak pidana militer. Ternyata ada unsur militernya harusnya dilaksanakan secara koneksitas. Jadi pengadilan tidak berwenang untuk mengadili. Contohnya seperti itu. Yang kedua, eksepsi tidak dapat diterima karena cacat formal. Ini orangnya salah dalam merumuskan nama pihak salah. Ini begitu juga dalam menentukan pasal. Ternyata pasal yang didakwakan sudah tidak berlaku lagi. Ini juga membuat dakwaan tersebut adalah cacat formal. Selanjutnya di sini dakwaan batal. Tidak memenuhi syarat sebagai ketentuan pasal 143 2 KUHP. Dakwaan disebut obskurable atau kabur. Dalam menguraikan tempus locusnya di sini tidak jelas. Inilah menjadi dakwaan kabur. Nah, selanjutnya adalah pendapat dari penuntut umum. Hak penuntut umum diberikan saat ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Jadi ketika tidak ada eksepsi maka majelis hakim tidak akan memberikan hak untuk mengajukan pendapat penuntut umum di sini. Isinya merupakan tanggapan penuntut umum atas keberatan terhadap surat dakwaan yang dibuatnya. Nah, selanjutnya di sini adalah putusan sela. Nah, jika keberatan diterima oleh hakim, maka sidang dihentikan tidak dilanjutkan dan pemeriksaan ditutup. Berarti karena surat dakwaan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Nah, penuntut umum masih bisa mengajukan kembali perkara dengan cara menyempurnakan surat dakwaannya. Jadi di sini belum nebis in idem, tapi karena perkara belum diperiksa karena ada cacat formil, maka penuntut umum bisa menyempurnakan surat dakwaan dan melimpahkan kembali perkaranya.
Jika keberatan ditolak, jadi eksepsi tadi ditolak, maka pemeriksaan sidang dilanjutkan. Nah, termasuk apabila telah putusan keberatan ditolak tadi, penasihat hukum terdakwa yang tidak menerima putusan selah ini dapat mengajukan upaya hukum nanti pada saat bersama-sama dengan putusan akhir. Sekarang kita masuk dalam pembuktian. Ini yang paling krusial dan biasanya acara persidangan yang paling lama adalah pembuktian karena bisa berlangsung bahkan 4 atau 5 atau bahkan 8 kali persidangan. Tergantung jumlah alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Ini pembuktian ini juga dibebankan pada para pihak penuntut umum dan terdakwa. Penuntut umum untuk membuktikan terdakwa bersalah, sedangkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau mungkin bisa mengajukan untuk alasan-alasan lain sehingga bisa meringankan pidananya. Di sini Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Lihat nanti di pasal 183 KUHP. Nah, penuntut umum dan hukum mengajukan alat bukti, transaksi, ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, dan juga ada barang bukti yang diajukan untuk di persidangan untuk memperkuat argumen-argumen dari para pihak tadi. Ini adalah proses pembuktiannya. Nah, untuk pembuktian, kesempatan dimulai dari bukti dari penuntut umum terlebih dahulu. Jika penuntut umum sudah selesai, maka dilanjutkan giliran terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Nah, pemeriksaan dimulai dari saksi terlebih dahulu, biasanya saksi korban, dan selanjutnya saksi-saksi yang mengetahui peristiwa, saksi fakta biasanya disebut. Selanjutnya ahli. Nah, termasuk juga barang bukti dan bukti juga ditunjukkan pada saat saksi atau ahli dan terdakwa diperiksa di persidangan. Pemeriksaan terdakwa ini juga biasa dilakukan setelah saksi atau ahli yang juga penuntut umum atau setelah saksi atau ahli dari terdakwa. Jadi ya, ada beberapa hakim atau majelis hakim yang meriksa setelah penuntut umum selesai. Majukan pembuktian, terdakwa diperiksa. Setelah terdakwa diperiksa, apabila terdakwa diberi hak untuk mengajukan saksi meringankan atau ahli juga. Itu ada juga yang saksi atau dan ahli dari penuntut umum dan juga terdakwa atau penasihat hukumnya ini diperiksa terlebih dahulu dan terdakwa diperiksa terakhir. Ini hanyalah teknis pemeriksaannya saja, tetapi tidak mengaburkan, tidak membuat batal demi hukum suatu pemeriksaan perkara, hanya tata urutannya saja yang terkadang berbeda. Selanjutnya setelah selesai pemeriksaan nanti ada namanya pembacaan tuntutan. Di sini pihak penuntut umum meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa sesuai pasal yang diajukan. Berapa lama yang hendak diinginkan dijatuhkan kepada terdakwa ini? Pidana apa nih? Pidana penjara, denda atau kurungan, atau pidana seumur hidup atau pidana mati? Itu tercantum di dalam tuntutan. Nah, tuntutan ini didasari dari pembuktian yang telah dilakukan. Jadi dari keterangan saksi, ahli, ataupun alat bukti yang lain yang dihadirkan, termasuk dikaitkan dengan barang bukti, penuntut umum ini memiliki keyakinan apa, pasal apa yang terbukti dari terdakwa, sehingga dia bisa meminta untuk dijatuhi pidana berupa pidana apa. Pidana seumur hidup kah, pidana mati kah, atau pidana untuk hanya pidana denda. Itu juga akan melihat dari surat dakwaan yang telah disusun sebelumnya. Nah, di dalam surat tuntutan ini juga disebutkan mengenai status atau kedudukan barang bukti yang telah disita. Jadi tadi barang bukti yang sudah diajukan nanti akan ditentukan statusnya dikemanakan. Apabila ternyata barang bukti itu digunakan untuk suatu tindak pidana, ini dikemanakan, dirampas untuk dimusnahkan. Ternyata barang bukti ini adalah hasil dari suatu tindak pidana, dikembalikan kepada korban. Contohnya seperti itu. Nah, disinilah setelah ada tuntutan tadi diberi hak namanya pembelaan atau pledoi kepada terdakwa atau penasihat hukum. Nah, tujuan pledoi ini adalah untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Jika terdakwa merasa tidak bersalah, dia mengajukan untuk bebas dari dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Atau paling tidak terdakwa minta hukuman pidana yang seringan-ringannya. Ini biasanya 3 hal inilah yang biasa berada di dalam pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Nah, isinya di sini meneguhkan sikap terdakwa atas bantahan di surat dakwaan.
Jadi ada yang membantah dari dakwaan, ada juga yang melakukan pengakuan atas tindakan dan mengungkap rasa bersalah dan penyesalan. Jadi terdakwa mengakui penyesalannya dan meminta hukuman yang seringan-ringannya. Begitu. Dengan caranya, untuk pelajaran pledoi ini bisa diajukan secara lisan atau tertulis. Jadi terdakwa secara lisan ngomong di persidangan boleh. Baik juga tertulis juga boleh. Tapi biasanya kalau penasihat hukum ini biar masukkan secara tertulis. Dan ketika terdakwa memiliki penasihat hukum, dia juga bisa mengajukan secara tersendiri. Tidak harus selalu harus diserahkan kepada penasihat hukum terdakwa. Jadi dapat diajukan secara sendiri atau terpisah. Atau dua-duanya juga bisa mengajukan, atau satu pun juga diserahkan pada penasihat hukum terdakwa juga tidak menjadi masalah. Replik dan duplik. Nah, replik ini diajukan penuntut berisi bantahan atau unsur-unsur yang ada di dalam pembelaan atau pledoi. Nah, sedangkan duplik diajukan terdakwa atau penasihat hukum membalas ya replik yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Jadi maaf saya ulangi, bahwa menanggapi replik yang disampaikan oleh penuntut umum tadi. Jadi membalas, balasannya apa tuh ya? Biasanya meneguhkan isi pledoi. Ketika tidak ada replik, maka tidak ada duplik ya. Jadi ketika tidak ada replik, jadi tidak ada duplik jika sini. Dan yang terakhir adalah putusan. Nah, majelis hakim nanti akan bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Jadi putusan ini bukan kehendak dari ketua majelis. Ya, jadi ketika Anda melihat di persidangan yang di tengah itu adalah ketua majelis, bahwa putusan ini bukan kehendak dari ketua majelis, tapi hasil musyawarah dari ketua majelis dan hakim anggota. Ketua yang di sebelahnya itu hakim anggota 1, anggota 2, atau 3, atau 4. Jadi ini adalah kesepakatan dari musyawarah, bukan dari kehendak dari ketua majelis yang memimpin sidang. Ketika terjadi perbedaan pendapat dan musyawarah, hakim dapat dicantumkan dalam putusan atau dissenting opinion. Artinya apa? Ketika salah satu contohnya ketika ketua majelis berbeda dengan hakim anggota, dan ternyata hakim anggota pendapat mayoritas itu yang dimenangkan, ketidaksetujuan ketua majelis bisa dituangkan di dalam putusan, namanya dissenting opinion, beda pendapat. Dan putusan ini dibacakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi ketika ini sidang tidak dibacakan di umum, maka putusan ini dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Nah, sekarang dari perkara pidana ini ada 3 jenis putusan. Yang pertama putusan bebas. Bebas dari tuntutan hukum dinyatakan perbuatannya tidak terbukti. Walaupun ada suatu peristiwa pidana tapi dia tidak terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Itu adalah putusan bebas. Putusan lepas, ini perbuatannya terbukti dan dinyatakan bersalah, namun ternyata tersebut bukan tindak pidana. Jadi di sini ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Putusan lepas dan putusan pemidanaan. Jadi perbuatannya dilakukan secara sah, dan bersalah, dan dia bisa terdakwa ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, terhadap putusan hakim tadi, jika tidak menerima putusan, maka terdakwa atau termasuk juga penuntut umum punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Tetap setia dengan channel Diskusi Hukum. Silahkan kalau ada pertanyaan, saran, dan masukan bisa disampaikan di kolom komentar. Kita diskusikan permasalahan-permasalahan dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.